Oke, bentar Mas Eden. Kita balik lagi ke tema yang hari ini adalah bahwa berdasarkan pernyataannya Bang Sylvester kemarin ini bersama Anda juga bahwa katanya ada tokoh politik yang ingin menggoyang pemerintahan untuk kemudian menempatkan anaknya siapa yang paling diuntungkan. Nah ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya. Ya mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Dugaannya siapa? Langsung mengarahnya ke siapa? Anaknya ini siapa? Saya tidak bisa langsung menjurus ke sana, tetapi dengan tampilan saya mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemeriksa dari Kompas ya seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu ya kan. Nah sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti antara clue-nya ini adalah biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Partai Biru dituding, warna biru lah ya, yang di belakangnya itu ada tokoh besar yang berada di balik dalang tentang skandal ijazah palsu dan juga pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden. Partai Biru yang mana ini? Karena ini tudingannya Partai Biru kalau di Indonesia itu banyak bro, ya kan? Ada PAN itu Partai Biru, ya kan? Kemudian Nasdem itu biru tapi birunya agak dongker. Kemudian Partai Demokrat itu biru juga, kayaknya biru laut, ya kan? Kalau Demokrat biru laut, kalau PAN itu biru, kalau Nasdem itu biru dongker. Nah, yang dituding itu yang mana? Di antara tiga orang ini yang punya orang besar yang mana? Kira-kira gitu kan? Kayaknya PAN tidak masuk. Ya, kayaknya PAN tidak masuk. Yang dituding kemungkinan besar itu adalah Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Tapi ini jadi lucu kan? Nah, apa ini sesuai atau sebagai bentuk awal dari dikemukakan di dalam dress code-nya reuni Fakultas Kehutanan di Gajah Mada yang ternyata itu adalah termul-termul semua yang dianggap bahwa kalian Partai Biru segitu banyak orang gitu, tetapi tidak ada artinya dibanding dengan baju putih. Apa seperti itu apa bagaimana? Ini kayaknya Jokowi membuka front baru pertempuran gitu ya, karena tudingan-tudingan bahwa di belakang Rismond, di belakang Roy Suryo, di belakang para aktivis penggiat itu ada orang besar yang mendanai. Siapa orang besar itu? Surya Paloh besar, ya kan? Kaya, duitnya banyak itu. Kemudian SBY itu kalau mau disebut seperti itu kan orang besar juga. Jadi siapa dong? Ya, kata Jokowi semua orang sudah tahu. Kalau yang diindikasikan Partai Biru, warna biru itu adalah partai dan lain sebagainya, hanya ada dua orang ini saja, ya. Tetapi tudingan ini mestinya harus dibuktikan dengan indikasi. Oh, indikasinya ada. Apa itu? Roy Suryo dulu pernah di Partai Biru, tapi itu kan dulu. Jokowi jangan-jangan penyusup Partai PSI karena dulunya ada di PDIP misalnya. Nggak begitu, dibuktikan aja duitnya gimana dan lain sebagainya, ya. Tetapi sih memang wajar lah, ya, di tengah kepanikan Jokowi seperti itu, kemudian menuding kanan kiri, itu wajar banget. Kecemasannya ini bukan persoalan ijazah palsu, tetapi tumpuan masa depannya Gibran Rakabuming Raka. Sementara semua orang tahu, ya, Prabowo ini tampaknya walaupun bermuka manis di hadapan Jokowi, tetapi perilaku hari-harinya itu menyingkirkan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, sementara tugas-tugas kenegaraan ya itu diserahkan kepada AHY, menerima tamu, ya kan, nyambut tamu negara dan lain sebagainya.
Ya, mestinya wakil dari Prabowo untuk menghormati tamu setingkat kepala negara atau perdana menteri, ya, itu adalah wakil presiden kalau presidennya berhalangan. Tetapi ini malah wakil presidennya suruh nengok di Ponorogo belajar nanam padi, terus di tempat lain lagi ya motong tebu, ya gimana caranya motong tebu, sehingga ini mungkin ya memancing kecurigaan dari Jokowi. Atau bisa jadi juga ini berbagai kemungkinan ya, berbagai atau gitu kan. Ya, Prabowo memang sengaja pengen membenturkan antara kekuatan SBY dengan kekuatan Jokowi. Karena kalau SBY terpancing kemudian anaknya juga tidak sabaran dikit gitu kan, ya kesempatan nih saya bisa menyingkirkan itu gitu. Wah, ini jadi rame banget pertarungannya. Ya, rakyat miskin nggak usah diurusin. Yang penting bagaimana pertarungan kekuasaan, kan begitu para politisi kan. Tetapi pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti membantah keras spekulasi yang muncul jika partainya berada di balik isu ijazah palsu Jokowi, dan AHY menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak berdasar. Fitnah itu, tegas AHY saat ditemui di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dan spekulasi ini memang menyasar Demokrat pasca pernyataan Jokowi yang menyebut adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan wakil presiden itu, Gibran, ya. Dan sebelumnya Jokowi menyebut Roy Suryo sebagai salah satu penggerak isu itu, namun menegaskan bahwa Roy tidak bermain sendiri dan diduga mendapatkan dukungan dari pihak yang lebih besar. Artinya memang ada orang besar, ada yang membackup, itu aja, ujar Jokowi. Nah, selain menanggapi isu itu, AHY juga menjabat menteri, ya. Dan selama ini AHY memang diberi peluang banyak oleh Prabowo, ya. Tapi ini masih spekulasi ya. Kalau dianalisis, ya Surya Paloh itu memang ketakutan berhadapan dengan Jokowi karena memang banyak kasus, ya, banyak kasusnya sehingga cium tangan itu Surya Paloh itu ke Jokowi. Nah, kalau SBY itu memang tampaknya peluangnya untuk AHY itu memang kalau Gibran itu digeser. Tapi apakah itu cukup sebagai alasan, alibi untuk tudingan yang cukup serius ini? Ya, kita lihat ini semakin hari semakin rame, dan saya kira sudah saatnya Jokowi juga buka ya clue-cluenya, ya, indikasi-indikasi lebih besar dari itu. Ada enggak sebenarnya dana yang mengalir ke Roy Suryo, ke Rismond, ke Dr. Tifa dan lain sebagainya. Dan ini saya kira menjadi pertarungan, kalau memang benar menjadi pertarungan yang layak untuk disimak lebih lanjut. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.